Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Kita bertemu lagi dalam ibadah siang hari ini. Mari kita akan satu di dalam doa. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih buat siang hari ini kalau kembali kami bisa berkumpul bersekutu bersama-sama ya Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Bapa, biarlah Roh-Mu saja yang berkuasa, Roh-Mu yang menuntun, yang mengurapi. Berkati siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Tuhan memberkati, mengurapi dimanapun berada. Tuhan menjamah melawat setiap hati untuk bisa terbuka, untuk bisa menyerah kepadamu ya Bapa. Apapun itu yang mau mengintimidasi, menguasai, yang membuat tertutup, yang membuat tidak bisa mendengar, menerima firman Tuhan, diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan kuduskan hamba-Mu, Tuhan urapi, Tuhan mau pakai siang hari ini menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan ambil alih sepenuhnya ya Bapa. Ampuni semua yang tidak apa yang tidak berkenan Bapa. Biarkan hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan ya kalau siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita. Saya percaya kalau kita masih bisa berkumpul bertemu karena Tuhan masih mengasihi kita semua. Dan kalau Tuhan masih mau berfirman buat kita, berarti Tuhan masih mau terus menuntun, menolong, juga mengajari kita. Siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku kita akan sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga, Kolose 3 ayat 18 sampai dengan Kolose 4 ayat yang ke-6. Kolose 3 ayat 18 sampai Kolose 4 ayat yang ke-6, judul perikopnya hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya, saya akan bacakan ya buat kita semuanya ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Ya saudaraku, hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Judul firman yang saya dapatkan buat siang hari ini, kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Ya kalau kita baca firman Tuhan hari ini saudaraku, di sini kan hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Jadi saya percaya gitu ya bahwa dikatakan di sini anggota-anggota. Berarti kan di dalam rumah tangga itu ada beberapa gitu ya. Ada suami, ada istri, ada ya orang tua, anak, bahkan juga di dalam keluarga itu kadang juga ada tuan, ada hamba gitu saudaraku. Ini rumah tangga kita pribadi, bahkan juga di dalam pelayanan. Jadi ada anggota-anggota gitu ya. Nah kalau kita belajar hari ini hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya saya percaya Tuhan sudah merencanakan itu gitu ya saudaraku ya. Kan kita belajarkan dari firman ya. Bagaimana kita tahu suami, istri, itu kan Tuhan yang mengajarkan. Siapa suami, siapa istri, siapa orang tua, siapa anak. Berarti Tuhan yang merencanakan itu, Tuhan yang menggambar itu. Kita tidak tahu saudaraku, tapi Tuhan yang menciptakan itu. Bahwa di dalam rumah tangga itu ada anggota-anggota. Dan bahwa di antara anggota-anggota itu ada hubungan, ada
ada keterkaitan. Jadi tidak bisa sendiri, suami tidak bisa sendiri, istri tidak bisa sendiri, anak-anak tidak bisa sendiri. Jadi itu semuanya ada hubungannya, saudaraku. Dan kalau waktu saya dapatkan firman ini, saudaraku, ya saya setiap firman itu kan kita terus belajar ya, saudaraku, ya. Ya saya pikir Tuhan tuh begitu luar biasa sebenarnya, ya. Bagaimana Tuhan bagaimana supaya hubungan itu bisa berjalan dengan baik. Tuhan sudah menetapkan gitu ya. Bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Apa sih yang harus dikerjakan? Itu ada, saudaraku. Dan saya renungkan ya, kita sepanjang minggu ini saya secara pribadi belajar gitu ya. Oh, ternyata firman-firmannya kenapa kurang lebih sama ya. Bagaimana kita sebenarnya berbeda tetapi satu. Hari Senin satu tubuh di dalam Kristus, saudaraku, ya. Jadi saya merasakan iya ya, satu tubuh di dalam Kristus ya. Waktu belajar juga gitu ya, bagaimana saling mengasihi, saling menopang. Jadi benar-benar saya merasakan ya benar ya, kita hidup di dalam Tuhan itu tidak sendiri, saudaraku. Kita tidak sendiri, kita ada bersama-sama dengan orang lain. Dan bagaimana kita bisa bersama dengan orang lain, itu sebenarnya yang Tuhan sudah tetapkan juga dalam hidup kita. Dan Tuhan juga bekerja. Ya saya percaya kalau setiap bagiannya mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh, mengerjakan bagiannya dengan tekun, saudaraku. Di sini kan di ayat yang berapa, yang ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dia kan bicara dengan segenap hati. Berarti kan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi saudaraku, dasarnya itu hati kita dulu. Ya, hati kita. Jadi kalau di sini kan bicara istri tunduk. Ya tunduk itu bukan berarti yang istilahnya yang kepalanya selalu nunduk gitu ya. Bukan itu, saudaraku, tetapi hatinya tunduk gitu. Jadi waktu saya baca ini ya sebenarnya luar biasa ya, bagaimana Tuhan menempatkan porsinya masing-masing. Dan di sini Tuhan mengajarkan di ayat 23 ini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi memang kalau tidak segenap hati, tidak sepenuh hati, saudaraku, kita nggak bisa mengerjakan itu gitu ya. Jadi hati kita lah, bagaimana juga kita bisa segenap hati mengerjakan itu, saudaraku. Menurut saya ini bukan soal yang gampang gitu ya. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Apa sih bagian kita? Apa sih yang harus kita lakukan? Dan yang terpenting di sini, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi bukan sekedar, tetapi sungguh-sungguh kita melakukannya dengan segenap hati kita. Berarti hati kita dulu yang mau. Hati kita dulu yang dari hati kita dulu. Memang bicara dari hati itu kan seperti niat. Dari hati memang, oh aku mau begini. Kalau hatinya sudah begini, saya percaya apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hatimu. Hati ini akan mendorong, hati ini akan menggerakkan, saudaraku. Sehingga walaupun mungkin berat, walaupun sulit, tetapi kalau sudah ada niat dari dalam hati, saya percaya itu yang bisa menuntun kita. Nah, siang hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Dari ayat yang ke 19 katakan, dari ayat yang ke-18 katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya mungkin yang pertama istri, saudaraku ya. Kalau di sini dikatakan istri itu bagiannya tunduk. Ya mungkin langsung ada yang protes, kan tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Gimana Bu kalau suaminya jahat? Gimana kalau suaminya ngajak bikin dosa? Itu pasti pertanyaan-pertanyaan itu ada, saudaraku. Ya kalau suaminya baik mah, kalau suaminya imam mah, saya mau tunduk. Bula ini suami tobat juga belum, masa mau tunduk? Saudaraku, di sini kan tidak ditulis ya, tunduklah kepada suami yang tobat, nggak ada. Tetapi tunduklah kepada suamimu. Ini kan bicara sikap hati, saudaraku ya. Kalau dikatakan tunduk, kan berarti mau nurut. Kalau kita tunduk, berarti kan tunduk itu kan berarti kan lebih merendahkan. Berarti yang kita menundukkan diri itu dia lebih tinggi. Berarti sama aja kita memberikan penghormatan. Bicara sama aja kita menghargai. Menempatkan bahwa ya kalau Sarah dikatakan dia memandang Abraham itu seperti tuannya. Gitu ya. Jadi itu memang yang harus kita lakukan, saudaraku. Hati kita sebagai istri harus tunduk. Berarti aku harus menghargai suamiku.
Aku harus menghormati suamiku. Aku harus tunduk. Jadi bukan sekedar merendahkan kepala kalau lewat manggut, bukan saudaraku. Tapi hati ini menempatkan bahwa suami itu memang seseorang yang perlu dihormati, yang dihargai, yang dijadikan kepala. Gitu. Jadi kalau dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah saudaraku, berarti sebagai seorang istri, ya saudaraku, ya kalau kita memang mau mengerjakan bagian kita, apa sih istri, bagaimana sikap istri kepada suami? Ternyata memang tunduk. Nah, saya percaya saudaraku, saya juga merenungkan ya ayat ini. Kenapa harus tunduk? Kenapa harus tunduk saudaraku? Dengan kita menundukkan diri kita, dengan kita menghargai, dengan kita menghormati, sama aja kita menempatkan dia di tempat yang terhormat, yang lebih baik, menjadi kepala. Sama aja saudaraku, sehingga ketika kita menempatkan seperti itu, kita posisikan dia. Dan saya percaya saudaraku ya Tuhan pasti akan melihat itu gitu ya. Dan kalau mau tunduk, pasti mungkin gak gampang ya. Kalau mungkin suaminya udah yang bertobat, imam, ya mungkin masih lebih bisa. Tapi kadang-kadang mungkin kalau lihat kelakuan suami, lihat perbuatannya, boro-boro bu, susah. Yang ada juga emosi, yang ada juga marah. Nah tapi di sini saudaraku, kita mau sama-sama belajar. Saudaraku ya, ketika kita mengambil sikap, aku mau tunduk. Ya itu kan namanya perjuangan ya. Berjuang untuk melakukan. Benar gak saudaraku ya? Jadi hari ini saudaraku ya, judul perikopnya kan saya dapat, judul yang saya dapat, kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Jadi ketika kita tahu bagian kita apa, itu kan gak gampang. Ya, bagaimana istri bisa tunduk itu gak gampang. Tetapi ketika dia mau tunduk, itu sama aja dia mau menempatkan suaminya sebagai yang dihargai, sebagai iman yang perlu dihormati. Sama aja juga dia sedang mengerjakan untuk bisa tunduk. Mungkin waktu lihat nih, perbuatannya gak bisa tunduk. Tapi karena ingat Tuhan, aku harus tunduk. Aku harus tunduk. Tuhan, aku mau tunduk. Jadi bukan lagi karena melihat suaminya baik atau tidak baik, tapi sikap hatinya aku mau tunduk. Nah saya percaya saudaraku, di saat kita mau sebagai istri mau menundukkan diri kepada suami, mau melakukan, mau tunduk, saudaraku sebenarnya kita tidak akan rugi. Justru di situ ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, kita melakukan bagian kita. Kita tunduk kepada Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, menempatkan suami di tempatnya. Mungkin gak pantas dihargai, gak pantas dihormati. Tetapi kita tempatkan dia sebagai yang memang harus dihargai, memang harus dihormati. Dan saya percaya pasti doanya juga berubah. Pasti Tuhan, aku mau tunduk suamiku. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Ya saudaraku sekarang kan ya semua artinya buat yang berumah tangga pasti udah tahu, saya juga pernah mengalami. Tidak gampang buat bisa tunduk, tetapi ketika mau bisa tunduk, akhirnya kan doanya begitu. Tuhan aku mau tunduk, Tuhan jamah suamiku, Tuhan selamatkan suamiku, taubatkan suamiku. Pasti begitu saudaraku. Berbeda kalau sikap kita, ngapain gue tunduk sama dia. Enak aja dia, keenakan dia. Terus aku gak mau orang diajak bikin yang gak baik. Tapi begitu kita mau tunduk, Tuhan aku mau tunduk sama suamiku. Tuhan tolong dia, tuntun dia. Tuhan ya kalau misalnya dia menyuruh kita melakukan yang tidak baik, pastikan kita berjuang. Tuhan aku gak mau berontak, aku mau tunduk, aku mau menghormati dia. Tuhan tolong supaya dia juga bisa mengerti. Jadi saya percaya saudaraku ya, ini sebenarnya luar biasa. Kalau kita bisa mengerti ya sebagai perempuan, sebagai wanita, sebagai istri. Kalau kita bisa menempatkan diri gitu ya. Para istri kalau bisa menempatkan diri itu luar biasa. Kalau bisa menundukkan diri kepada suami. Apalagi mungkin suami yang tidak pantas untuk dihargai. Tidak pantas mungkin untuk dihormati. Ya saudaraku, tetapi bukan karena itu, tetapi karena firman, karena kebenaran, menundukkan diri. Saya percaya saudaraku ya. Karena di sini kan setiap yang melakukan ini di ayat 24 ini ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi ketika kita melakukan, ada bagian yang ditentukan buat kita saudaraku. Sebagai istri ada berkatnya. Ketika kita mau tunduk ada berkatnya. Jadi siang hari ini kita mau sama-sama belajar. Ya mungkin tidak gampang. Menjadi satu bagian dari keluarga, menjadi satu keluarga, itu tidak gampang untuk bisa sepakat. Kita tidak bisa mengubah orang, tidak bisa mengubah orang lain. Tapi kita bisa mau merubah diri kita sendiri. Jadi yang pertama, marilah kita merubah diri kita sendiri. Di sini firman ini yang pertama berbicara kepada para istri. Jadi siang hari ini mari
para wanita, para istri-istri, kerjakan firman ini dengan sungguh-sungguh. Ada bagian yang ditentukan Tuhan bagimu ketika engkau mengerjakan itu. Tunduklah kepada suamimu. Firman Tuhan katakan begitu. Gak usah pandang pantas tidak pantas. Gak usah juga, wah nanti kalau aku begini bagaimana. Saudaraku, Tuhan yang akan melakukan semuanya itu. Bagian kita cuma satu. Kerjakan dengan segenap hati. Katakan dari dalam hati, Tuhan aku mau tunduk. Aku mau nurut, aku mau tunduk, Tuhan Yesus tolong. Ya jadi itu sikap saudaraku, bukan berarti ya bukan saudaraku, tetapi hati ini aku mau menghormati, aku mau menghargai. Jadi ini saudaraku ya, kita akan belajar bagian masing-masing. Jadi buat para wanita, para istri, anak-anak muda mungkin yang akan menjadi istri, ini yang harus kita kerjakan. Bahwa sebagai istri harus tunduk kepada suami. Itu bagian kita untuk menundukkan diri, menghargai, menghormati, menempatkan dia menjadi Tuhan. Saya percaya ketika kita tempatkan pada tempatnya yang terbaik, ya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Ya, jadi ini yang pertama saudaraku ya. Lanjut lagi ya. Jadi istri jangan langsung bilang, wah enak banget bu, suruh tunduk suamiku begitu. Semua ada bagiannya. Yang kedua, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya saudaraku, kasihilah istrimu. Ya kasih itu bukan berarti sekedar dielus-elus, dikasih bukan saudaraku ya. Tetapi kita udah belajar kan hari Rabu kemarin, kasih. Kalau baca ke 1 Korintus 13, panjang banget itu kasih. Ya banyak banget itu ya. Ya mungkin kalau saya mau refreshing kita sedikit gitu ya. Jadi mungkin tadi para ibu-ibu udah bilang, aduh enak banget nih suamiku, aku harus tunduk. Tetapi lihat juga bagian suami juga tidak kalah saudaraku. Di sini kalau kita kembali ke 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan, bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Luar biasa ya. Ya, ternyata menjadi suami itu tidak gampang. Ya saudaraku, menjadi suami tidak gampang. Kalau bukan karena Tuhan, siapa yang bisa mengerjakan itu? Dan di sini dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu. Ya berarti saudaraku, suami-suami memang benar-benar harus butuh Tuhan untuk bisa melakukan ini. Gitu ya. Karena sekarang firman ini mengajarkan suami kan yang memimpin, suami kan imam. Ya harus mengasihi. Mengasihi berarti sama aja sabar, ya sama aja bagaimana memperlakukan istri dengan kasih, bagaimana mencintai istri dengan kasih. Dan di sini, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi saudaraku, ya menurut saya ini juga bukan soal yang gampang gitu ya. Mungkin bapak-bapak juga para suami gitu, ya gimana bu, saya nggak marah, istri saya itu mungkin ada yang bilang bawel lah, istri saya itu selalu bikin kesel, bikin emosi, ya. Ada aja mungkin alasan yang membuat kita marah, bukan kita ya, yang membuat para suami marah, yang membuat para suami mungkin tidak bisa mengasihi. Ya gimana mau mengasihi bu? Ya dia tidak memperhatikan saya. Ya banyaklah saudaraku. Ya sebenarnya nggak suami nggak istri sama aja gitu ya. Tetapi sekarang kita kembalikan kepada porsi masing-masing gitu ya. Jadi bagaimana supaya keadaan ini menjadi baik, rumah tangga ini menjadi baik? Kerjakan bagian itu dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak bisa mengasihi, ini kembali lagi kan lakukan dengan segenap hati. Jadi dari dasar hati yang paling dalam, nggak bisa bohong. Saya ingat firman hari Rabu 1 Korintus 13 bahwa ketika yang sempurna itu datang, tidak sempurna itu lenyap. Dan bicara itu tidak bisa menipu. Kalau masih anak-anak, kelakuannya pasti anak-anak. Tetapi ketika menjadi dewasa, dia meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi bagaimana juga bisa mengasihi ketika kita penuh juga di dalam Tuhan. Mau berapa lama mengasihi dengan kekuatan daging? Siapa yang sanggup? Ya mungkin ya udahlah aku ikutin aja istriku supaya dia jangan marah. Mau berapa lama mengikuti? Nggak sanggup saudaraku, nggak sanggup. Jadi dari firman ini kita mau sama-sama belajar. Bagaimana kita mengasihi. Saya tadi udah bilang mengasihi itu bukan sekadar dielus-elus, dikasih hadiah, pokoknya selalu tersenyum, selalu baik. Bukan. Tetapi benar-benar bicara kasih itu
sabar menanggung segala sesuatu. Berarti kan kasih itu yang seperti bagaimana Tuhan mengasihi, mau membuat yang menjadi yang lebih baik. Dan di sini dikatakan kasihlah istrimu, berarti harus mengasihi. Dan ini bicarakan dari dalam hati. Ya mungkin juga sama, suami istri sama, nggak bisa melakukan itu. Bu, saya nggak bisa, udah tawar, udah dingin, udah nggak ada kasih, udah nggak ada cinta. Ya saudaraku, itu tergantung hati kita. Ya kalau memang kita mau, saya percaya Tuhan bisa kasih itu. Ya saya percaya Tuhan bisa berikan itu. Kalau minta, Tuhan aku mau mengasihi istriku, taruh kasihmu di hatiku, taruh cintamu di hatiku, pasti bisa. Tapi kalau yang dilihat terus kelakuannya, perbuatannya, kesalahannya, semua yang menjengkelkan, semua yang menyakitkan, kita nggak akan bisa mengerjakan itu. Baik suami, baik istri, kita nggak akan bisa saudaraku. Makanya kenapa Tuhan tidak suruh kita mengerjakan bagian yang lain. Tuhan tidak suruh, hai istri rubahlah suamimu. Nggak ada, hai suami rubahlah istrimu, nggak ada. Tetapi di sini dikatakan kamu harus mengerjakan apa buat suamimu. Ya ternyata supaya perubahan itu terjadi, pertobatan itu terjadi, yang baik itu terjadi, istri harus tunduk. Itu bagiannya istri. Tidak ada lihat, oh tapi kan suamiku begini. Atau sebaliknya sama juga. Waduh bu, saya sih udah mengasihi tapi dia tidak pernah menghargai saya. Dia tidak pernah. Itu bukan bagian kita juga. Itu bukan bagiannya saudaraku. Bagiannya istri tunduk, suami mengasihi. Kerjakan aja. Karena seperti tadi saya bilang, di saat kita mengerjakan itu ada dua yang terjadi. Kita berubah karena kita mau tunduk kepada Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita kerjakan itu waktu kita melakukan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan bekerja dan membuatnya, di firman Tuhan katakan di Yesaya 55, pasti dia mengerjakannya dan pasti akan berhasil. Tidak pernah gagal. Jadi sekarang tergantung kita mau mengerjakannya. Jadi siang hari ini juga kepada para lelaki, mungkin yang anak-anak muda yang belum menikah, yang sudah menikah, bapak-bapak. Ini dia, bahwa sebagai suami harus mengasihi. Aduh bu, nggak bisa. Ya, mintalah kepada yang punya kasih. Karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Tanpa Tuhan nggak bisa. Tetapi saya percaya, kenapa dibilang lakukan dengan segenap hatimu? Itu kan bicara perjuangan. Aku mau mengasihi, aku mau. Dan di sini dikatakan janganlah berlaku kasar. Ya, jangan berlaku kasar. Ternyata nggak boleh ya. Jadi para suami ingat, jangan berlaku kasar. Ya apalagi pukul, mungkin tidak boleh. Ya kasar bukan berarti tangannya aja. Perkataan pun tidak boleh kasar. Ya, coba kita mengerjakan, mungkin ada, gimana bu, saya nggak kasar, orang dia seperti itu. Saudaraku, kembali lagi, bagaimana responnya, itu biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Tetapi bagian kita kerjakan bagian kita. Apa yang menjadi bagianmu, hai istri? Apa yang menjadi bagianmu, hai suami? Kerjakanlah itu. Dan kalau percaya bahwa ini firman, ini kebenaran, dan firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, aminkan bahwa itu akan terjadi. Dan saya percaya pengharapan kita kan di dalam Tuhan. Ya, hari ini Tuhan nyatakan ini di awal. Dan Tuhan menggenapi di ayat 24. Nanti kita baca ulang ya. Istri udah, suami, berikutnya anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Ya, ternyata anak-anak juga bagiannya apa? Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya mungkin kalau direnungkan ini, tapi orang tua saya belum bertobat, orang tua saya nggak baik. Ya gimana aku mau nurut? Orang dia aja kasih contoh nggak baik, dia aja nggak bener, omongannya aja nggak bener, kelakuannya nggak bener. Ya mungkin kita saudaraku ketika kita disuruh berbuat saudaraku, memang itu pasti kita akan langsung lihat orang, lihat keadaan. Tetapi kembali lagi, firman Tuhan itu yang harus kita kerjakan. Jadi hari ini juga saya mau bilang buat anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Bagiannya anak-anak itu taat sama orang tua. Berarti taat bukan berarti disuruh, bukan semata-mata begitu, tetapi aku mau nurut, sama juga tadi tunduk. Aku mau nurut, kalau dibilang taat, aku mau denger, aku mau nurut, aku mau ikut. Itu sama aja saudaraku, memberi hormat. Sebenarnya itu sikap hormat. Aku mau nurut, aku mau dengar. Ya mungkin kadang-kadang anak-anak saking udah gak suka, saking sudah kecewa, saking sudah marah. Ya mungkin jengkel sama orang tuanya. Ya terserah lu mau ngomong apa, gue gak denger. Ya, atau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ngomong aja terus, aku gak denger. Mungkin bisa begitu. Tapi sikap yang begitu
tidak akan mengubah keadaan. Sekarang kita ini punya porsi masing-masing. Kita dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga. Ketika kita rindu melihat satu perubahan, kita tidak bisa sekedar, ya dia dong, orang dia nggak benar. Nggak bisa saudaraku, kita ini satu. Ketika satu orang tidak bertindak, itu mempengaruhi yang lain. Benar, tetapi satu orang bertindak juga, itu juga mempengaruhi yang lain. Jadi kalau tidak bertindak, keadaan akan lebih tidak baik. Tetapi kalau mau bertindak, ada iman, keadaan bisa menjadi lebih baik. Sekarang kita mau pilih, apakah kita mau bertindak untuk tunduk kepada Tuhan, dan kita mengimani bahwa ketika kita nurut tunduk sama Tuhan, lakukan firman, perubahan akan terjadi, saudaraku. Ya, kita nggak perlu melihat bagian orang lain. Di sini cukup jelas, ketika istri tidak tunduk kepada suami, dia sudah berlawanan dengan firman. Bagaimana Tuhan mau menggenapi? Ya, saya percaya ketika posisi tidak dalam kebenaran, saudaraku, ya, bagaimana Tuhan mau bekerja? Jadi sekarang kita juga nggak perlu tunjukin, Tuhan udah tahu semuanya. Nah justru kalau kita lihat istri kita tidak baik, suami kita tidak baik, orang tua kita tidak baik, terus kita mau bikin apa? Kita ikut-ikutan nggak baik? Atau kita mau berjuang seperti firman hari ini? Sebagai istri aku mau tunduk, sebagai suami aku mau tetap mengasihi, aku nggak mau kasar. Sebagai anak aku mau taat sama orang tuaku. Itu kan bicara sikap hati, bahwa aku menghormati orang tuaku, aku menghargai, aku mau belajar untuk mendengar. Saudaraku, saya percaya ketika hati kita terbuka untuk kita mau tunduk, untuk mau nurut, mau dengar, ya sebenarnya itu bukti ada Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya di saat itulah kuasa itu bekerja. Ketika kita menundukkan diri kita kepada Tuhan, sama aja kita mengundang kuasa Tuhan turun masuk dalam hidup kita. Kuasa Tuhan yang mengubahkan kita, kuasa Tuhan yang menuntun kita, kuasa Tuhan yang memampukan kita. Ketika kita tunduk, kuasa itu bekerja di dalam kita. Dan ketika kuasa itu bekerja di dalam kita, saya percaya kuasa itu akan mengalir dari dalam hidup kita kepada orang lain. Ya, sama aja berarti kan kita membuka jalan buat buat Tuhan bekerja. Kita membuka jalan buat Tuhan bekerja dan kita menutup jalan buat iblis bekerja dengan kita tunduk kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak tunduk kepada Tuhan, kita membuka jalan untuk iblis bekerja, saudaraku. Sekarang keadaan sudah tidak baik dan kita nggak mau tunduk sama Tuhan, nggak mau nurut dengan alasan, ya buat apa aku nurut? Orang dia aja nggak benar, orang nggak bisa dihargai, nggak bisa dihormatin, nggak bisa dikasihi. Saudaraku, kalau itu sudah tidak baik dan kita ikut lagi, sama aja kita membuka jalan untuk iblis bekerja. Jadi siang hari ini saudaraku membuka jalan untuk Tuhan bekerja. Kalau saudaraku mau buka jalan untuk Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, rendahkan hatimu, relakan hatimu dan lakukanlah firman gitu ya, supaya benar-benar firman ini terjadi, firman ini digenapi. Dan di sini juga ayat yang ke-21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudaraku lihat ya, anak-anak disuruh taat sama orang tuanya. Dan bapak-bapak mewakili orang tua, saudaraku. Nanti yang single parent bilang, wah gak ada bapaknya nih. Ya, ini kan bicara pemimpin. Ya saudaraku ya, jadi janganlah sakiti hati anakmu. Ya, orang tua punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk tidak membuat sakit hati, untuk tidak membuat tawar. Jadi saudaraku perhatikan baik. Kalau benar-benar seperti ini, berarti kan kira-kira Tuhan perhatikan gak sih saudaraku? Berarti kan Tuhan lihat semuanya, Tuhan perhatikan. Bagaimana istri, bagaimana suami, bagaimana orang tua, bagaimana anak. Kalau Tuhan aja begitu mengatur dengan baik, Tuhan begitu memperhatikan. Saudaraku, maksudnya gini, kenapa kita harus takut khawatir? Saudaraku, jangan takut melakukan firman. Karena ini adalah kebenaran. Tuhan yang menuntun ini, Tuhan yang memperkatakan ini. Berarti Tuhan yang mau mengerjakan ini dan Tuhan yang mau menggenapi. Ya, kadang-kadang orang belum mengerjakan sudah takut lebih dulu. Nanti kalau aku tunduk, aku diinjek-injek sama suamiku. Nanti kalau aku mengasihi, aku diinjek-injek sama istriku. Ya, kan begitu anak juga. Kalau aku taat, aku disuruh buat yang tidak baik. Orang tuaku tidak mengerti aku. Saudaraku, itu kita seringkali berpikiran negatif, seringkali melihat dengan keadaan. Tetapi inilah firman. Ya, saudaraku, kalau aku nanti di sini kan janganlah sakiti hati anakmu, jangan tawar hatinya. Berarti aku nggak boleh negur. Bukan berarti begitu juga saudaraku. Yang tidak boleh itu menyakiti,
menyakiti hati. Memang teguran itu kadang-kadang sepertinya menyakiti saudaraku. Tetapi tujuannya kan bukan untuk menyakiti hati. Jadi di sini saudaraku sebagai orang tua jangan sakiti hati anakmu. Bukan berarti tidak boleh negur. Tapi jangan sakiti, berarti hatinya. Kalau hati ini sudah ada kecewa, marah saudaraku, itu akan menyakiti. Tetapi kalau hati ini ada kebenaran, saya percaya itu ada kasih. Kasih itu walaupun berat, firman Tuhan kan bilang, kuk yang kupasang itu ringan. Ya, kuk yang kupasang itu, jadi Tuhan memang kasih kuk, ada beban. Tetapi ringan, itu tidak memberatkan. Itu yang dari Tuhan. Kenapa? Ada kasih, ada kekuatan, ada pertolongan, tidak dibiarkan sendirian. Jadi memang bukan berarti ya udah berarti mulai sekarang aku nggak usah ngomong. Bukan berarti begitu saudaraku. Tetap kita juga harus menegur, tetap kita harus berbicara. Tetapi tujuannya jangan menyakiti. Ya ketika ada kepahitan, ketika ada kemarahan, ketika ada kebencian, itu yang membuat sakit hati. Tetapi ketika itu dikerjakan dengan hati yang tulus, dikerjakan dengan kasih, memang itu berat. Memang itu mungkin teguran itu juga tajam. Mungkin teguran itu juga istilahnya teguran itu keras gitu ya. Tetapi karena dilakukan, karena dengan kasih Tuhan saudaraku, sekalipun keras, sekalipun tajam, ya itu tidak bisa menyakiti karena ada kasih Tuhan di situ. Walaupun mungkin dia merasa sakit awalnya, tapi tujuannya kan bukan menyakiti. Jadi di sini jangan sakiti hatimu. Ya saudaraku, kalau udah dimaki-maki, itu kan sama aja menyakiti. Apalagi dikata-katain, dikutukin. Itu mah sudah jelas-jelas saudaraku. Ya orang tua itu mulutnya ada kuasa. Begitu hatinya sakit aja, itu saudaraku bahaya. Orang tua kalau hatinya udah sakit, saudaraku itu bahaya. Kadang-kadang belum terucap di mulut pun, tapi kalau hatinya udah sakit itu sudah menyakiti anaknya gitu. Jadi ini saudaraku, ini yang menurut saya waktu saya baca sebelum masuk ke bawah lagi gitu ya, hamba dengan Tuhan, ya saya renungkan gitu ya betapa Tuhan luar biasa sebenarnya. Kalau pribadi lepas pribadi bisa mengerjakan itu luar biasa. Pekerjaan Tuhan, luar biasa kekuatan Tuhan, luar biasa saudaraku ya. Dan di luar ini juga di sini dikatakan juga, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Hamba-hamba, ya kita mungkin yang yang posisinya mungkin anak buah, yang posisinya juga ya hamba-hamba Tuhan, melayani Tuhan, ya posisinya yang menjadi hamba lah, yang mengerjakan. Saudaraku, di sini dikatakan, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ya, saya pernah bagikan satu ayat dalam firman Tuhan, yang bengis sekalipun tunduk taat. Jadi itu kan bicara sikap hati ya saudaraku, bicara sikap hati. Bukan berarti ya udahlah orang harus nurut, ya udah mau apa lagi, ya siapa gue, ya udahlah nunduk aja. Itu tidak tunduk saudaraku, itu marah. Tapi kalau bicara tunduk, memang aku mau menundukkan diri, aku mau. Gitu. Jadi di sini kan dikatakan, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Jadi bukan sekedar menyenangkan hati, cuma bukan sekedar pokoknya supaya dia, tetapi di sini dikatakan melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi memang benar-benar posisinya itu mau mengerjakan dari dalam hati, mau melakukan dari dalam hati karena mengerti, karena menyadari, karena mengerti posisinya bahwa aku ini hamba, bahwa aku ini bawahan, bahwa aku ini pekerja, bahwa aku ini harus mengerjakan. Ya walaupun mungkin di saat mengerjakan itu mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik lah, mengalami tekanan, tetapi yang harus kita kerjakan tuh hati kita gitu ya. Dan hati kita itu memang harus kita posisikan, aku mau melakukan, aku mau tunduk. Dan di sini kan dikatakan karena takut akan Tuhan. Jadi bukan karena takut orang, tetapi takut akan Tuhan. Dan saya bacakan di ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus. Sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudaraku, perhatikan baik ya. Jadi di firman Tuhan ini mengajarkan perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi ini bukan bicara manusianya gitu ya. Jadi kalau manusianya kan pasti pikir enak banget dia. Begitu kan? Siapa dia?
nggak pantas dihormati. Itu kalau lihat manusia. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, siang hari ini, di sini apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudaraku, ini harus kita sadari, hidup kita ini milik Tuhan. Di Roma 12 katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita ini persembahan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus Tuhan. Karena kita ini milik Tuhan. Yakobus katakan roh yang ditempatkannya di dalam diri kita. Diingininya dengan cemburu. Tuhan sudah materaikan kita menjadi miliknya. Dia sudah berikan rohnya. Karena itu Tuhan menginginkan kita, saudaraku. Jadi kalau kita melakukan ini bukan karena manusia, tetapi karena kita menyadari bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kita mau mengasihi Tuhan, kita mau menghargai apa yang Tuhan berikan dan kita mau menurut kepada Tuhan dan kita lakukan ini karena Tuhan. Jadi ingat siang hari ini saudaraku, kita lakukan ini untuk Tuhan. Jadi aku harus, ya istri-istri aku harus tunduk. Ya karena Tuhan mau aku tunduk dan aku mau mengasihi Tuhan, aku mau nurut sama Tuhan. Suami juga aku mau mengasihi. Jadi lakukanlah untuk Tuhan. Ya kalau kita lakukan untuk Tuhan, berarti pandanglah Tuhan, mintalah kekuatan dari Tuhan. Ya katakan Tuhan aku gak mampu, aku gak sanggup, tapi aku mau. Ya saudaraku, dan di sini kan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi saudaraku, di sini kan dibilang menerima bagian yang ditentukan bagimu gitu. Jadi ternyata ketika kita mengerjakan ada bagian, kalau dibilang mungkin seperti upah. Berarti setiap kita bekerja udah ada bagiannya di situ. Jadi saudaraku, kita tidak perlu takut saudaraku ya. Tetapi belajarlah gitu. Ya saudaraku, akhir-akhir ini kan saya melayani beberapa keluarga gitu ya. Dan ya saya merasakan gitu ya. Tuhan benar ya, kalau nggak ada Tuhan, bagaimana orang itu bisa bertahan hidup. Orang itu banyak yang kehilangan pengharapan gitu. Dan kadang-kadang memang banyak orang juga ternyata tidak mengerti gitu ya. Memang tidak menyadari. Ya manusia itu kan memang sifat dasarnya sudah ada dosa gitu ya. Karena kadang-kadang sebagian orang merasa ya aku orang berdosa. Sepertinya mau ke gereja tidak percaya diri. Ya siapa, aku kan orang berdosa. Padahal Tuhan sudah mengampuni dosa. Justru Tuhan datang buat orang berdosa. Sehingga kalau keadaan kita itu berdosa, datanglah kepada Tuhan. Dan saya juga renungkan gitu ya. Oke lah karena kesalahan dialah sampai dia jatuh seperti itu. Tetapi saya rasakan betapa Tuhan itu mengasihi. Betapa Tuhan itu mengampuni. Betapa Tuhan itu mau menyelamatkan. Dan bagaimana Tuhan mau bekerja, memang benar-benar Tuhan cuma mau menunggu siapa yang mau membuka hati. Berapa waktu yang lalu saya ditelepon pagi-pagi. Ya masih pagi, masih subuh saudaraku. Saya dengar teriak-teriak, ibu tolong bu, doakan saya. Suami saya mabuk, suami saya ini. Saya lari ke kamar, saya kunci, kalau nggak saya dipukul. Itu saya dengerin suaminya marah aja saudaraku. Itu rasanya gini, Tuhan gimana ya kayak begini. Gimana gitu ya, sampai bu saya bikin apa bu. Ya saudaraku kadang-kadang kita kan istilahnya ya mau tolong juga nggak bisa. Itu kenyataan hidup yang harus dihadapi. Ya sampai rasanya bu, rasanya begini, solusi yang paling baik itu pasti tinggalin aja, cerai aja. Tapi saya bilang Tuhan tolong saya harus ngomong apa. Saya nggak ngerti harus ngomong apa ya. Bukan maksudnya tidak mengerti. Tuhan tolong supaya dia juga bisa mengerti, bisa menerima. Gitu. Karena Tuhan mau bekerja. Ya, saya percaya Tuhan juga luar biasa, Tuhan baik ya saudaraku ya. Sampai dia bisa juga mendengar, bisa menerima gitu ya. Jadi dan itu yang membuat saya bilang begini, Tuhan, betapa banyak orang yang seperti itu, yang memang tidak tahu kebenaran, tidak tahu firman. Oke lah karena kesalahan jadinya keadaannya tidak baik. Tetapi saya percaya seburuk apapun satu keluarga, seburuk apapun satu rumah tangga, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubah. Tetapi memang perlu ada orang yang mau nurut, perlu ada orang yang mau tunduk. Sekarang siapa yang mau tunduk, siapa yang mau nurut? Hai istri, apakah engkau tidak mau tunduk supaya keadaan itu berubah? Ya para suami, ya anak, yang orang tua, siapa? Ya mesti ada satu orang yang mau dengan segenap hati, Tuhan aku percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan ini. Aku percaya Tuhan pasti bisa tolong. Dan memang harus melakukan bagiannya.
Sebagai istri harus tunduk, sebagai suami harus mengasihi, sebagai orang tua tidak boleh menyakiti anak, sebagai anak harus taat kepada orang tua, itu harus dikerjakan saudaraku. Dan saya berapa waktu ini mengalami begitu gitu, ada beberapa saudaraku, dan di situ saya merasakan benar, ya benar. Bagaimana kalau Tuhan Yesus nggak datang? Itu yang kemarin sampai dia bilang, Bu, rasanya kalau nggak ingat Tuhan udah saya mau mutilasi, Bu. Kalau lagi tidur saya lihat dia, rasanya saya pengen ambil pisau, pengen bunuh. Ya saudaraku bayangkan, ya berarti kan intimidasi itu sampai sekuat itu juga. Nah, sekarang bagaimana kalau Tuhan tidak masuk? Bagaimana kalau Tuhan tidak bekerja? Tetapi Tuhan luar biasa. Saya percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi siang hari ini juga saya mau mengajak saudaraku, jangan takut untuk melakukan firman. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya jaminan, Tuhan yang punya kekuatan. Sekarang Tuhan mencari, ya kemarin Tuhan mencari orang yang berakal budi. Ya saya mencatatkan di Mazmur 111 ayat 10 ya. Mata Tuhan menjelajahi bumi, mencari orang yang berakal budi yang mau mencari Tuhan. Itu aja yang dicari Tuhan, saudara. Tuhan mencari orang yang mau mencari Tuhan. Tuhan mencari itu. Tuhan bukan mencari, aku mencari yang kudus. Tuhan tidak langsung mencari yang kudus, tetapi yang mau mencari Tuhan. Ya saya bacakan saudaraku ya dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-10 ya. Saya bacakan buat kita semua saudaraku ya. Supaya benar-benar juga kita mau sama-sama belajar, sama-sama meresponi Tuhan gitu ya. Karena benar-benar Tuhan menunggu, Tuhan mencari. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mazmur 14 saudaraku, maaf saya salah ya. Mazmur 14 Mazmur 14 ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi saudaraku, Tuhan dari surga itu memandang ke bawah itu, ada nggak yang berakal budi mencari Tuhan? Ada nggak yang mau mencari Tuhan? Itu aja saudaraku. Jadi ketika kita punya sedikit aja hati mau melakukan, saya percaya Tuhan mencari itu, Tuhan melihat itu. Dan firman Tuhan bilang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Jadi siang hari ini saudaraku, mari kita mau sama-sama belajar. Gitu ya, jangan takut melakukan firman. Jangan takut dan jangan pandang, wah enak dia, rugi saya, jangan takut diinjak, jangan takut saudaraku. Karena Tuhan sudah Tuhan sudah mengatur semuanya itu. Bahkan di sini kan dikatakan ya, ada bagian upah yang ditentukan. Berarti ketika kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, ada bagian yang kita terima saudaraku ya. Lanjut lagi ya 4 ayat 1. Hai tuan-tuan berlakulah. Maaf ya, saya baca dulu dari ayat yang terakhir 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang mukanya. Kenapa tadi saya bilang jangan takut saudaraku? Firman Tuhan bilang, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Jadi saudaraku, kesannya nih, kadang-kadang kita yang tanggung. Ya, ketika kita tunduk malah kita diinjek. Kesannya kayak kita menanggung. Ini gara-gara aku tunduk nih, aku diperlakukan gak baik. Saudaraku, itu tipuan iblis. Itu tipuan iblis. Memang awal mengerjakannya kesannya seperti itu. Tetapi Tuhan punya janji. Ketika kita mengerjakan, ada bagian yang ditentukan sebagai upah buat kita. Ada bagian yang akan kita terima. Dan ayat 25 katakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Siapa yang berbuat, dia yang tanggung. Saudaraku, apa yang kamu kerjakan, kamu yang akan tanggung. Jadi kalau kita justru sekarang gini, kalau firman katakan begini, siapa yang berbuat kesalahan dia akan menanggung, berarti kita berjuang dong. Kita berjuang supaya kita jangan melakukan kesalahan. Supaya aku tidak harus menanggung. Justru sekarang Tuhan mampukan aku. Mungkin sulit buat tunduk, mungkin sulit buat mengasihi, sulit buat taat, sulit mengerjakan itu. Tetapi ada bagian ketika kita mengerjakan itu, dan di sini kita harus berjuang supaya kita juga tidak melakukan kesalahan, supaya kita tidak harus menanggung akibat dari kesalahan itu. Ya Tuhan adil kan, Tuhan luar biasa saudaraku. Iblis yang seringkali menipu kita. Emang lu mau nurut sama ini? Wah nanti kamu diinjak. Nah saudaraku, mau dengar suara Tuhan apa mau percaya firman? Maaf, mau dengar suara iblis apa mau percaya firman? Ya,
Kalau kita dengar firman, perkataan Tuhan, dengar suara Tuhan saudaraku, ini janji Tuhan. Tapi kalau kita dengar intimidasi iblis, mau-mau aja nurut sama dia, ngapain? Orang kayak gitu nggak bisa dikasihi, orang kayak begitu nggak bisa dikasihani. Saudaraku, kita mau dengar siapa? Kalau hari ini kita percaya ini firman Tuhan, ini perkataan Tuhan. Mari kita mau sama-sama buka hati. Tuhan, aku mau dengar firman Tuhan. Aku mau lakukan firman Tuhan. Supaya ada bagian yang aku terima. Dan aku dilepaskan dari kesalahan supaya aku tidak harus menanggung. Jadi ini dia saudaraku ya. Ayat 4 ayat 1, Kolose 4:1. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Saudaraku lihat. Yang paling berkuasa di bumi ini masih ada Tuhan di atasnya. Jadi saudaraku, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Jadi jangan takut. Kelihatannya dia menjajah, kelihatannya dia menindas, tapi masih ada Tuhan di atas dia. Kan di sini bilang ya, berlakulah adil dan jujur. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ya, jadi biar firman ini juga menjadi bahwa masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Itu yang perlu kita ingat saudaraku ya. Sehingga itu yang membuat kita juga nurut, itu yang membuat kita juga percaya, itu yang membuat kita mau mengerjakan karena masih ada Tuhan. Ya, jadi ini saudaraku ya, ada bagian-bagian ya, ternyata memang benar-benar Tuhan mengatur semuanya itu. Jadi kalau kita juga mau mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh, saya percaya biarkan firman ini juga terjadi digenapi. Nah, lanjut ke bawah ya saudaraku, ketika kita mengerjakan bagian-bagian kita itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengerjakan itu? Saya bacakan dari ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Jadi saudaraku, ini juga rahasianya. Kalau tadi ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan sebagai istri, sebagai suami, orang tua, anak, hamba Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengerjakan bagian-bagian kita itu dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan hari ini, bertekunlah dalam doa. Saudaraku, doa itu kekuatan. Doa itu sumber kekuatan kita. Karena di dalam berdoa kita bersekutu dengan Tuhan. Kenapa dikatakan bertekun? Kalau dikatakan bertekun, berarti kan terus-menerus mengerjakan. Jadi bertekun di dalam doa, itu yang menjadi kekuatan kita. Kita punya kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan. Tetapi dengan kita bertekun di dalam doa-doa kita, kita berharap kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sama aja kita membuka pintu, kita mengundang kuasa Tuhan untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan di sini, dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya saudaraku, ternyata memang hidup ini kalau dikatakan berjaga-jaga, ya memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Makanya kenapa harus berdoa, kenapa harus berjaga-jaga. Ya saudaraku, benar saya merenungkan, saya mempelajari. Kenapa kita jatuh ke dalam masalah. Firman Tuhan katakan kamu jatuh ke dalam pencobaan karena kamu dipikat oleh keinginanmu sendiri. Yang pasti itu kelemahan kita, kekurangan kita. Dan itu yang perlu kita sadari, itu yang perlu kita rubah. Dan saya percaya itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Makanya kenapa bertekun di dalam doa, berjaga-jaga. Supaya kita bisa lihat, supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa menyadari saudaraku. Sehingga dengan kita mengerjakan itu, saya percaya itu yang membuat kita juga kuat. Ya kalau tadi kita punya kerinduan sebagai istri, aku harus tunduk. Itu kan tidak gampang. Kalau tidak terus berdoa dengan tekun, tidak berjaga-jaga, ya siang tunduk, hari ini tunduk, besok ngelawan, besok lagi nanduk. Bisa terjadi begitu. Tetapi kalau kita mau berjuang, Tuhan aku percaya dengan kita bertekun, dengan kita berjaga-jaga, itu yang membuat kita bisa melewati. Dan di sini yang luar biasa kemudian saudaraku mengucap syukur. Ya, mengucap syukur itu tanda kemenangan. Orang yang bisa mengucap syukur, orang yang bisa melewati, bisa menghadapi. Mampu saudaraku. Ya mungkin keadaan baik seringkali, wah puji Tuhan. Ya kalau sehat mungkin bisa. Tapi di saat lemah bisa gak kita bersyukur? Bisa gak kita puji Tuhan? Tapi saya percaya, saya mengalami. Ketika bisa, berarti kan kelemahan itu tidak menguasai.
Kelemahan itu tidak bisa menghambat, kelemahan itu tidak bisa. Tetapi kekuatan Tuhan itu ada. Sehingga kita bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku kuat. Sekalipun keadaanku gak baik, aku kuat. Kita bisa bersyukur di dalam semua masalah, kekurangan, kelemahan yang tidak baik. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa bersyukur. Dan itulah saudaraku yang harus kita kerjakan hari-hari kita. Itu kenyataan hidup kita. Diperhadapkan masalah, diperhadapkan keadaan. Tapi kita mau terus tekun, kita mau terus berjaga-jaga, kita mau terus mengerjakan. Dan yang lebih luar biasa lagi saudaraku, yang ayat 3 ini. Kenapa kita berdoa saudaraku ya? Rasul Paulus sendiri mengatakan kepada jemaat di Kolose, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Rasul Paulus minta didoakan sama jemaat Kolose supaya bisa pemberitaan itu bisa disampaikan, supaya di sini dikatakan membuka pintu ya, supaya Allah membuka pintu, supaya Tuhan membuka pintu. Saudaraku, kita perlu berdoa. Dengan berdoa itu kita sama aja kita sedang membuka pintu, meminta Tuhan membuka pintu saudaraku, supaya ada jalan masuk kita kepada Tuhan, Tuhan kepada kita. Bahkan di sini supaya ada jalan pemberitaan untuk membuka rahasia. Jadi ini bicara ternyata rahasia Kristus, rahasia sorga, rahasia Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan tidak bukakan rahasianya, tidak buka pintunya, kita tidak dapat jawaban. Kita tidak dapat hikmat. Nanti di bawah bicara kita harus punya hikmat. Jadi bagaimana untuk kita bisa mendapatkan semuanya itu saudaraku? Yaitu dia, kita perlu tekun. Kita perlu berjaga-jaga, perlu mengucap syukur, dan benar-benar doa itu penting. Kenapa Rasul Paulus aja terus minta didukung doa supaya Tuhan membuka pintu untuk pemberitaan, supaya Injil bisa disampaikan, rahasia sorga bisa dibukakan. Sama juga buat hidup kita. Kenapa kita harus tekun berdoa? Kenapa kita harus tekun di hadapan Tuhan? Saudaraku, supaya Tuhan membuka pintu, supaya firman Tuhan itu diberitakan, supaya kerajaan sorga itu terbuka, rahasia sorga itu terbuka, supaya petunjuk Tuhan terbuka, supaya hikmat itu turun saudaraku. Jadi kita tidak akan mendapatkan rahasia itu di luar sana, tidak saudaraku. Kita bisa mendapatkan rahasia itu waktu kita benar-benar tekun dan datang kepada Tuhan. Ya, saya sendiri pernah mengalami gitu, mungkin saudara juga mengalami. Bagaimana buntu, bagaimana kering, bagaimana tertutup, gak dapat jawaban, yang ada emosi, yang ada jengkel. Semua keadaan-keadaan itu kan menutupi kita saudaraku. Itu yang membuat kita gak bisa lihat ya masalah. Ya sekarang mau tunduk tapi keadaan suaminya tidak baik. Itu kan gak gampang. Kalau kita lihat terus itu gak bisa tunduk. Tapi coba kita mau menyerah kepada Tuhan, kita mau tekun. Akhirnya Tuhan bukakan rahasia-rahasianya. Tuhan bukakan firman-Nya. Itu yang membuat kita kuat. Apalagi tadi firman Tuhan katakan, ada bagian yang diberikan Tuhan bagi kita. Coba kalau kita tahu, wah, kalau aku mengerjakan ini ada bagian. Itu kan rahasia Kristus. Nah kalau kita dapat rahasia itu, saya percaya kita pasti semakin semangat, semakin kuat, semakin bertahan, semakin serius mengerjakannya. Kenapa? Tuhan bukakan rahasia itu. Dan ternyata di sini saudaraku, ini juga termasuk salah satu kuncinya. Bagaimana supaya bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya memang kita harus berdoa, harus tekun. Hanya dengan jalan berdoalah Tuhan akan membukakan pintu buat rahasia kerajaan sorga, buat rahasia firman, buat kebenaran, buat jalan, buat petunjuk, buat hikmat. Itu hanya didapatkan dengan kita tekun berdoa, dengan kita sungguh-sungguh saudaraku. Makanya kenapa Rasul Paulus sendiri minta didukung doa. Karena dia tahu tanpa dukungan doa, tanpa kesepakatan, tanpa ya kerendahan hati, tanpa merendahkan hati, kuasa itu tidak bisa bekerja dengan sempurna. Tetapi dengan membuka hati, dengan percaya, dengan didukung saudaraku, jalan itu terbuka. Jadi siang hari ini buat kita semuanya, kalau mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ini yang harus kita kerjakan saudaraku. Ini yang harus kita lakukan ya. Kita tetap tekun berdoa, ya kita berjaga-jaga mengucap syukur supaya benar-benar jalan itu terbuka. Supaya benar-benar rahasia itu terbuka, sehingga akhirnya kita bisa menangkap apa maksud Tuhan, kita bisa mengerti, sehingga akhirnya kita dikuatkan, kita tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir, tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi putus asa, tapi kita menjadi semangat saudaraku ya. Dan di sini lanjut lagi, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana mestinya. Tuh kan, dengan
dengan berdoa, dengan Tuhan membukakan pintu, itu semua dapat dinyatakan sebagaimana mestinya. Saya percaya dengan kita berdoa, dengan kita berserah kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu bekerja, disitulah kita dimampukan untuk kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena kekuatan Tuhan yang turun dalam hidup kita. Dan di sini di bawah, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kita harus memberi jawab kepada setiap orang, saudaraku. Orang bertanya, bahkan mungkin orang juga mengalami masalah, mengalami keadaan. Ya saudaraku, butuh. Jadi kita butuh. Ya dunia ini butuh. Dunia ini butuh jawaban. Dunia ini butuh petunjuk. Dunia ini butuh hikmat, saudaraku. Nah sekarang di sana, di sini bilang hiduplah dengan penuh hikmat. Jadi kita perlu sebagai anak-anak Tuhan itu, ya supaya benar-benar buktinya ada Tuhan dalam hidup kita, ada hikmat Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Dan dunia ini membutuhkan semuanya itu. Nah kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan, saudaraku, kalau kita tidak sungguh-sungguh berdoa, saudaraku, rahasia itu tidak terbuka. Kekuatan itu tidak terbuka. Kuasa itu tidak sempurna. Ya akhirnya kita tidak akan punya hikmat. Ya kita tidak akan bisa menjawab. Walaupun mungkin contohnya nih, ya kamu kan harus mengampuni. Kenapa kamu tidak bisa mengampuni? Dunia kan butuh jawaban. Atau mungkin kenapa kamu mau melakukan itu? Kok kamu bodoh banget? Ya, dunia kan butuh, saudaraku. Butuh petunjuk, butuh hikmat. Nah sekarang kalau kita sendiri tidak bisa menghadapi, ya dengan kekuatan kita sudah pasti tidak bisa. Apa bedanya dengan orang di luar sana? Semua orang punya masalah, saudaraku. Bedanya kita sudah bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan yang memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan rahasianya. Tuhan memberikan bagiannya kepada kita. Itulah yang membuat kita bisa melakukannya sebagaimana mestinya. Sehingga akhirnya dunia bisa lihat. Dan sehingga akhirnya kita bisa memberikan jawaban kepada orang. Bisa memberikan hikmat kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Yang belum percaya kepada Tuhan. Orang-orang di sekeliling kita, saudaraku. Jadi saya percaya anak Tuhan itu sekalipun ada masalah, ada perbedaan. Karena ada kuasa Tuhan. Masalah boleh ada. Tekanan boleh ada. Impitan boleh ada. Tetapi kekuatan Tuhan yang membuat kita bisa melakukan. Yang membuat kita bisa mengerjakan. Sehingga kalau kita punya kerinduan untuk melakukan dengan sungguh-sungguh, saya percaya kuasa itu yang memampukan kita. Dan saya percaya kalau kita kerjakan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, saudaraku, jalan itu terbuka. Pintu itu terbuka, rahasia sorga itu turun, hikmat itu turun. Sehingga bukan hanya hidup kita yang berubah, tetapi seperti firman hari ini, bisa memberikan jawab. Tidak hambar lagi, tidak kering lagi, ada pertolongan, ada harapan. Ya ada semangat, ada pengharapan, saudaraku. Sehingga orang bisa melihat, oh benar ya. Ternyata nggak sia-sia tunduk, nggak sedia. Kenapa? Ada harapan. Jadi saudaraku, ini dia firman-Nya. Ya kenapa kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh? Ya kalau kita berharap ada perubahan. Saudaraku, siapa yang kita harapkan? Ya, kita tidak bisa menuntut orang lain berubah. Tapi kitalah yang harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Karena di saat kita mengerjakan, di saat kita tekun, di saat kita berdoa, pintu itu terbuka. Hikmat itu terbuka, rahasia sorga itu turun, pengertian itu turun, saudaraku, kuasa itu turun, kuasa itu bekerja. Nah kalau kuasa itu turun dalam hidup kita, mengubah hidup kita, saya percaya kuasa itu akan mengalir. Seperti ayat ini, hidup kita tidak akan menjadi hambar, hidup kita itu ada sesuatu, ada bobotnya, ada kuasanya, ada kemuliaannya, dan kita bisa kita punya hikmat buat orang-orang di luar sana, saudaraku. Sehingga hidup kita sekalipun keadaan kita ada masalah, ada perbedaannya. Jadi ini firman-Nya siang hari ini, saudaraku ya. Bagaimana memang sebagai anak-anak Tuhan ada bagian-bagian kita. Jadi kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Jangan pernah tapi jangan takut. Ya, yang terumpah dari firman, jangan takut untuk melakukan firman. Karena di saat kita melakukan itu ada bagiannya. Dan ternyata waktu kita tekun berdoa, waktu kita sungguh-sungguh berdoa, pintu itu terbuka, saudaraku ya. Rahasia sorga itu terbuka, hikmat itu turun, kuasa itu turun. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi berkat buat orang lain, buat orang-orang yang belum percaya, saudaraku. Dan saya percaya
Kita tidak perlu istilahnya apa ya, kadang-kadang kan aku nggak tahu gimana caranya mengubah, sering kali kita bilang begitu. Tetapi dari firman ini benar-benar memberkati saya. Sekarang kita tidak perlu sebenarnya bagaimana ya, sekarang yang kita kerjakan aja diri kita. Aku mau kerjakan, aku mau nurut dari hati kita yang paling dalam. Tuhan, pokoknya aku mau mengerjakan bagian aku. Kerjakan aja dengan sungguh-sungguh. Itu aja yang kita kerjakan, saudaraku. Nggak usah mengubah diri kita aja. Aku mau berubah dari diri kita. Karena janji firman hari ini, ketika kita mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ketika kita tekuni saudaraku, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh saudaraku, ada bagian yang kita terima. Dan di dalam doa itu ternyata disitulah, ketika kita tekun berdoa, disitulah pintu itu terbuka. Disitulah rahasia sorga itu dibukakan. Disitulah hikmat itu turun. Disitulah pengertian itu turun. Jalan keluar itu turun. Dan saya percaya kalau itu turun dalam hidup kita, itu juga akan mengalir kepada orang lain. Dan akhirnya ketika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, hidup kita sudah bisa menjadi berkat. Nggak perlu kita menurut saya itu akan terjadi begitu saja. Bahwa perubahan itu yang kita kerjakan itu sudah menjadi kesaksian. Itu sudah menjadi berkat buat orang lain, saudaraku. Dan saya percaya perubahan itu akan mengubah orang lain. Jadi biarlah firman siang hari ini bisa menjadi berkat buat kita, saudaraku ya. Di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, saudaraku. Apa yang menjadi bagian kita, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata kenapa kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ada bagian yang kita mau terima. Dan yang terutama juga saudaraku, di dalam kita tekun berdoa. Ini yang menurut saya juga luar biasa. Pintu itu terbuka, rahasia itu terbuka. Dan itulah yang membuat kita berbeda. Kenapa? Kita sudah mendapatkan rahasia surga, sudah mendapatkan rahasia Tuhan, sudah mendapatkan petunjuk Tuhan, sudah mendapatkan hikmat Tuhan. Masalah boleh ada, keadaan mungkin bisa sama, tetapi ada yang berbeda dalam hidup kita karena ada Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika benar Tuhan itu ada, kita nggak perlu banyak berbicara, kita tidak perlu, orang sudah bisa melihat. Dan saya percaya itulah yang akan mengalir, itulah yang akan mengubah. Dan tanpa kita sadari, ketika kita mau berubah, keadaan pun bisa berubah. Ya, puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa dibagikan hari ini. Ya, biarlah firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya, saudaraku. Apapun yang menjadi bagian-bagian kita, saudaraku, supaya kita sama-sama belajar ya, untuk kita tidak takut melakukan firman, untuk tidak takut mengerjakan. Mungkin bagiannya sepertinya tuntutannya besar, sepertinya sulit, tetapi ada bagian Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terutama, Tuhan akan memberikan rahasianya. Tuhan akan memberikan tuntunannya. Tuhan akan memberikan hikmatnya. Sehingga kita semuanya bisa melewati, bisa menghadapi semuanya itu. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah firman siang hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Supaya kita terus percaya, kita terus berharap, dan kita terus berjuang. Dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Dan percaya saudaraku, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saudaraku, saya mengundang kita semuanya untuk satu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu ajaib, Engkau begitu luar biasa Tuhan Yesus. Engkau yang terus mengajari, Engkau yang terus menuntun ya Bapa. Kalau hari ini kami sama-sama belajar ya Bapa, bahwa ada bagian-bagian kami di dalam hidup ini, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam komunitas, di dalam apapun, ada bagian-bagian kami. Dan ketika kami ada di tempat itu Tuhan Yesus, ada yang harus kami kerjakan. Tuhan, biarlah firman hari ini meneguhkan setiap kami, supaya ketika bagian kami untuk tunduk, untuk nurut, untuk taat, bahkan bagian kami untuk mengasihi, Tuhan, biarlah kami dengan rela, dengan segenap hati kami mau melakukannya. Karena kami percaya kami melakukannya untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhanlah yang akan mengerjakan itu di dalam hidup kami. Tuhanlah yang akan menopang, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan. Bahkan janji firman Tuhan hari ini, ketika kami berdoa dengan tekun, ketika kami sungguh-sungguh berdoa, Tuhan yang akan membukakan pintu, sehingga rahasia Tuhan bisa diturunkan, hikmat Tuhan bisa diturunkan, kuasa Tuhan bisa diturunkan. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan sepenuhnya kepadamu. Biarkah rohmu bekerja dengan sempurna. Tuhan memberkati semua yang sudah mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Biarkan firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan Bapa, sehingga yang mendengarkannya mau menyerah, mau mengambil keputusan untuk tunduk, untuk melakukan. Dan apapun kekuatan iblis, intimidasi iblis yang membuat takut, yang membuat bimbang, yang membuat ragu, yang membuat tidak percaya, aku mengikat, menolak, mematahkan, menghancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarkan rohmu yang bekerja dengan sempurna
sempurna, yang akan terus menuntun, mengurapi, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan tuntunan-Mu ya Bapa. Tuhan berkati yang sudah beribadah dengan sukacita, apapun yang dibawa lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman, bahkan yang memberikan persembahan, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan untuk dapat dipakai mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur, hamba serahkan sepenuhnya kepadamu. Tuhan memberkati ibadah kami hari ini, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur, kami tutup ibadah kami atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, terimalah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai kita bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Salam.